rencananya kalau udah ada draft, ya kalau udah SRD-nya bagus gitu, dihaluskan akan masuk aja sebagian materi ini ke jurnal Cakram atau apapun, nggak tahu yang paling cepat apa gitu ya, Piston atau Cakram, saya nggak tahu, nanti harus tanya juga mungkin ya ke redaksinya itu. Next, apa lagi nih? Ya udah, kesimpulannya ya udah itu kita dapat suatu parameter yang optimal, yaitu temperatur dan konsentrasi asam. Kemudian ya spent katalis memungkinkan dijadikan sumber nikel selain biji. Mungkin begitu Bu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, Iya, baik, Pak. Saya agak unstabil, Pak. Kedengeran nggak, Pak, suaranya? kedengaran barusan. Ya. Ya. Tadi agak beberapa yang agak miss di saya, Pak. Jadi izin kembali bertanya nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, boleh, silakan Bu. Iya, tadi eh, kalau untuk luaran belum, tapi udah ada draftnya ya, Pak ya? Sudah ada draftnya Bu. Jadi Mau mau ke kemana gitu untuk luaran kan katanya harus cepat ya, luaran penelitian ini. Yang Oke. paling cepat-cepat apa gitu. Yang kemarin saya judulnya yang saya kirim ke minggu yang lalu ke Bu Vivit, bukan ini judulnya. Jadi Oh kan gitu. harus sesuai ya. Jadi untuk ini sendiri sebenarnya belum ada gitu ya, Pak? Belum, yang ini belum. Oke. Kalau Jadi piston naga ini berapa Bu? Sinta berapa Bu? piston itu Sinta 4, Pak. Tapi untuk yang Juli dia sudah penuh. Tapi kalau memang Bapak mau coba masuk untuk yang Desember, jadi untuk minimal dapat LOA-nya dulu gitu kan. Kalau Ya. memang lolos review, boleh Pak, itu boleh sekali gitu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau piston sekarang ya Pak. Oh, bahasa Inggris. Sinta 4 Iya, pakai bahasa Inggris Bu. Oh iya Pak, gitu. soalnya kita lagi mau coba reakreditasi gitu Pak. Oh iya iya iya. Jadi Oh, Cakra ditargetkan masih 5 ya? iya, Cakram 5. Jadi, Ya, baik. eh, tapi kalau draft berarti udah ada, tapi belum disubmit gitu ya, Pak ya? Belum submit. Karena itu SRD-nya saya belum belum apa namanya itu menghaluskan grafiknya, ini belum selesai. Oke. Jadi, kalau dibilang inovasinya, kembali lagi sebentar ya, Pak. Inovasinya itu jatuhnya adalah penggunaan BET-nya itu atau bagaimana, Pak? Jadi ngambilnya inovasinya yaitu limbah menjadi sesuatu yang apa namanya berharga begitu. Ngambil logam dari Berarti limbah ya. pemanfaatan limbah ya, Pak ya? Ya, Limbah pemotongan limbah. B3-nya gitu ya. Oke. Untuk proses pengolahan nikel gitu ya Pak ya? Ya, iya, dari limbah gitu ya. Pembuatan nikel. Oke. Nah, sedangkan kalau ininya Pak, kalau penelitiannya tadi seluruhnya sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai sih. Tidak ada masalah lagi ya Pak ya? Tidak masalah, datanya sudah ada, cuma ngolahnya yang belum, Bu. Oke, namun belum selesai pengolahan data gitu ya Pak. Baik. Tapi kadang-kadang lewat. Terus kalau kendala paling besar selain tadi pengolahan datanya belum selesai, apa lagi Pak? Selama proses ininya sih Pak, penelitian Oh ya, kendala pengembangannya itu biasa, kira-kira apa? kendala laboratorium lah. Kendala apa namanya? Kendala di labnya sendiri ya, lagi transisi Hmm, perpindahan. kalau ininya nggak ada lagi Pak yang lain selain transisi lab di BRIN. Nggak ada. Itu aja sih, bahan-bahannya segala macam sudah ada gitu. Ya, Oke. udah cukup lah. Kalau kesiapan artikelnya udah full draft atau masih di sampai metodologi karena tadi anak apa pengolahan datanya belum selesai. Sudah ini Bu, sudah pengolah sampai
draftnya kan sudah ada, cuman pengolahannya itu loh, pengolahan data Oh, ya, pengolahan data. Jadi datanya sudah lengkap. hmm, oke. Terus kalau untuk topik terkait mata kuliah kira-kira apa ya, Pak? Ini saya kan ngajar kimia ya, mungkin kimia sama metalurgi sih, mirip-mirip, Kimia maksudnya ke sama metalurgi. metalurgi ya, Pak. Oke. Terus kalau untuk rencana keberlanjutannya kira-kira ada pengembangan lagi nggak nanti, Pak? Ya ada, jadi nanti kan ini pengaruh asam, nanti diganti asamnya sama kita. Jenis Oh, asam nanti berarti diganti. variasi jenis asamnya nanti mau Ya, dibuat kembali gitu ya, Pak? dibuat kembali kalau ini kan baru satu asam ya. Oke. Nah, mungkin saran saya untuk ini, kebetulan harus ngasih saran ini, Pak. Apaan Sarannya Bu itu ya? kan kita ada ini Pak, kalau untuk apa namanya artikel, kita tuh ada kerjasama dengan yang di Medan sama yang di Padang, PNP, Cinta 4 juga. Nah, kalau Bapak bersedia, nanti kalau memang draft sudah selesai, nanti kita coba Pak untuk lempar ke sana gitu. Nah, jadi karena memang Unpam itu ada satu slot gitu Pak, memang disediakan sudah untuk Unpam gitu. Satu slot, satu buah Artikel. artikel. Oh, Oh, iya, satu artikel. Jadi setiap terbitan nanti kalau Unpam mau memberikan artikelnya memang sudah dipastikan ada gitu. Tapi memang melewati proses review gitu. Tapi di Sinta 4 sih Pak bintang memang. 4. Oh. Iya, kalau Bapak Bahasa Inggris bersedia apa nanti bahasa boleh Indonesia? juga. Bahasa Indonesia Pak, kalau yang Oh di iya, ya. PNP, Politeknik Negeri Padang. Oh, iya. Jadi silakan ya Pak ya. Jangan Ya baik nunggu nanti kalau diskusi. nunggu cakram sama nunggu ini kan agak lama ya Pak. Nggak lagi. Kalau cakram ada ya nggak apa-apa juga gitu. Ya. Silakan saja. Ya baik Bu, terima kasih Bu Ya, sarannya Bu. baik. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Oh, ditutup boleh Pak. terima kasih pada semuanya Bu Silvi dan teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, apa ada suara saya? Halo, Pak. Ya, halo. Sudah kedengaran ya Pak saya? Suaranya kedengaran, Pak. Pak, saya minta tolong Pak Iwan boleh untuk kembalikan hostnya ke saya. Pak Yohan, silakan Pak Yohan, waktu dan kesempatannya saya berikan. Maaf, apakah sudah kedengaran ya suaranya? Sudah terdengar, Pak. Sudah terdengar. Ada ya. Sudah. Oke, izin share ya, Bapak Ibu ya. Silakan, Pak. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya akan menyampaikan hasil penelitian selama 1 tahun mengenai optimasi variasi modul surya dengan variasi fasa change material ya, menggunakan parafin dan CPO sebagai sumber daya listrik pada cool box. Nah, di sini kita beranggotakan Silviana Simbolon sebagai ketua, saya kedua, Bapak Reson, kemudian satu mahasiswa bernama Marwan. Oke, saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu, latar belakang di mana ini berhubungan dengan kebutuhan energi atau kebutuhan listrik khususnya di Indonesia ya. Saya kira di Banten juga kita masih kekurangan energi ya. Banten, Jawa Barat ini memang membutuhkan banyak energi ya. Sedangkan di Jakarta saja ya mungkin sudah banyak ya, karena banyak gedung-gedung tinggi membutuhkan energi yang besar, kemudian pabrik ya, pertumbuhan industri, kemudian startup ya. Jadi memang semakin tinggi ekonomi maka kebutuhan energi semakin meningkat. Nah, kita lihat tahun 2015 itu mencapai 3.687 megawatt, kemudian 2019 50.531 megawatt, kemudian meningkat ke 2024 74.536 megawatt. Jadi memang kebutuhan Indonesia itu totalnya sangat besar. Bagaimana yang di Banten? Ya mungkin di Banten kita punya 3 pembangkit ya, 2 ya, Suralaya, kemudian Jakarta Utara sama Indonesia Power di Jawa Barat. Nah mungkin itu yang mensupport ya. Kalau di Suralaya ya, kalau nggak salah itu 2.600 megawatt ya. Kemudian kita beralih ke dengan adanya pengurangan energi di Indonesia ya, itu kita ekstensi dengan menggunakan ya PLTS. Jadi memang PLTS ini menjadi primadona energi saat ini karena di Indonesia sendiri itu masih menggunakan batu bara ya. Kita akui pada sana batu bara itu memang energi yang cukup gede untuk pembangkitnya ya. Itu sekitar satu boiler itu mencapai 600 megawatt ya, cukup besar. Jadi biasanya PLTS pembangkit itu punya 6 minimal ya. Nah, jadi 6 kali 6 3.600 megawatt. Nah, di sini PLTS ini dibangun untuk ekstensi dari kekurangan energi itu dan pengembangan industri di daerah Cirata ya, Jawa Barat. Jadi memang Jawa Barat itu masih menggunakan geothermal ya. Kalau di Jawa Barat tuh ada Indonesia Power ya. Nah, kalau geothermal saya kira itu sangat kecil karena rata-rata pembangkit geothermal itu sekitar 150 megawatt sampai 300 megawatt. Jadi tidak sampai gede seperti pembangkit batu bara ya. Kurang nah di Cirata sendiri itu dibangun
fotovoltaik itu di atas permukaan sungai ya atau laut juga ya, perairan ya. Sehingga ini disebabkan adanya satu itu adalah lahan yang cukup tidak ada lagi karena lahan kita ini kebanyakan dipakai untuk pertanian dan pembangunan perumahan, sehingga efisiensinya dipakai di laut atau sungai yang tidak aktif ya. Kemudian kedua itu PP ini biasanya kalau dia di atas permukaan atap biasanya itu terjadi overheating ya, sehingga efisiensinya semakin berkurang ya. Kemudian juga karena overheating itu dia terjadinya ya, misalnya dia bertahan 20 tahun, nah tapi PP itu biasanya 20 tahun ya, sehingga kalau dia itu overheating bisa dia 10 tahun saja sudah kekurangan 50% sudah efisiensinya sudah berkurang. Jadi kurangannya itu adalah sensitivitasnya sudah tinggi, daya tahan yang kurang baik ya, kemudian efisiensinya sangat rendah ya jika PP itu tidak ada cool box-nya atau pendinginnya. Jadi solusi yang kita tawarkan untuk masalah tersebut adalah untuk pengembangan ya efisiensi suatu PP, kita membutuhkan pendingin cool box-nya itu berupa CPO atau cool palm oil ya, kemudian parafin ya. Jadi kita cobalah menggunakan kedua bahan tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dampak inovasi dan mata kuliah terkait. Jadi dengan adanya penelitian yang kita tawarkan ini terdapat beberapa inovasi yang kita tawarkan, yaitu peningkatan efisiensi kinerja panel surya ya, kemudian stabilitas yang tinggi terhadap fluktuasi suhu ya. Jadi memang suhu ini mempengaruhi kinerja dan umur suatu panel ya atau fotovoltaik. Kemudian kalau kita kaitkan dengan mata kuliah yang kita ampu itu terkait mengenai material teknik, yaitu ya perubahan pasanya, kemudian konversi energi ya, mengubah energi matahari menjadi energi listrik ya, kemudian perpindahan panas ya. Jadi perpindahan panas itu mungkin ke radiasi ya, jadi melalui radiasi ya, gradian panasnya juga kita ukur ya. Terus selanjutnya ini metode dan tantangan. Metode yang kita lakukan adalah menyiapkan modul ya PV ya di permukaan, ada yang permukaan pond, PV modul surface ini sekitar 100 ampere peak ya. Jadi ada yang 100 peak sama 150 ya. Kemudian PV modulus ini black surface ya belakangnya ya, kalau yang biru itu di depan. Nah, di mana modul-modul ini kita rakit ya sendiri di laboratorium. Itu kita cobakan menggunakan perangkat-perangkatnya, yaitu ampermeter untuk mendeteksi voltasenya dan ampernya, kemudian wattmeter ya, dan laptop dan termokabel untuk data logger sensor temperaturnya. Nah, tantangannya adalah alam ya. Jadi memang pencahayaan matahari di alam itu berbeda-beda ya. Bahkan di setiap wilayah. Ya, mungkin kita yang terkena di Kalimantan merupakan daerah khatulistiwa sehingga pencahayaannya cukup tinggi ya. Berbeda dengan di Umpang ataupun di daerah Jawa Barat atau Tangerang itu bukan daerah khatulistiwa sehingga tidak full pencahayaannya. Kemudian biaya setup-nya, jadi memang biaya setup ini menjadi masalah tersendiri ya. Bagaimana kita mengefisiensikan yang kata notabene-nya bahasa PP itu masih tergolong mahal, namun juga bagaimana membuatnya sebagai efisiensi ya umur pakainya. Sehingga cost itu kalau dibandingkan dengan efisiensi umur pakai itu menjadi pertimbangan ya masyarakat untuk mengkonversi listrik yang dari PLN itu menjadi panel surya.
Kemudian ini adalah beberapa hasil penelitian yang kita lakukan adalah kita uji cobakan temperatur terhadap waktunya ya untuk yang PP itu ya. Ternyata dihasilkan parafin ini memiliki temperatur yang lebih rendah daripada CPO dan tanpa PCM, tanpa cold box-nya ya, tanpa pendingin. Kemudian arus yang dihasilkan yang paling tinggi adalah menggunakan parafin ya. Kita lihat di grafiknya merah itu parafin, yang kedua itu CPO. Nah, kemudian yang ketiga power yang lebih tinggi itu adalah parafin ya. Lagi-lagi parafin dan CPO itu kedua ya. Dan tanpa menggunakan pendingin itu lebih rendah ya, bahkan 120 menit itu sudah menurun efisiensinya. Kemudian selanjutnya efisiensi juga terlihat sama ya seperti yang digambarkan, dan juga volt juga hasilnya sama, jadi berkaitan antara power dan volt. Jadi intinya parafin ini memiliki efisiensi yang cukup baik dan pendinginannya merata ya. Kemudian ya ini disebabkan beberapa pengaruh ya, karena PP parafin ini memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi ya daripada CPO ya, crude oil ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa referensi ini memang benda-benda yang dapat mentransfer panas lebih cepat itu digunakan sebagai pendingin. Nah, ini memang parafin sangat baik jika dibandingkan dengan CPO. Oke, kemudian kalau kita bandingkan dengan gambar 7-nya, comparison graph PP panels using parafin gas solar direction testing, itu pada A itu adalah power dan efisiensinya itu yang parafin cukup signifikan ya, tetapi terjadi ketidakstabilan sedikit dengan efisiensi dan powernya. Sedangkan yang tidak menggunakan pendingin itu lebih rendah ya, sangat signifikan. Simpulannya penelitiannya adalah telah dilakukan dapat simpulkan bahwa penggunaan PP dengan menggunakan pendingin PCM ini membawa manfaat dalam stabilitas suhu ya. Kemudian penggunaan PCM ini mampu memberikan hasil yang lebih konsisten dan mampu meredam fluktuasi suhu modul surya ya. Kemudian ketiganya itu pendekatan daya dan efisiensi yang diperoleh penggunaan PCM tidak terlalu tinggi, namun tetap memberikan dampak positif terhadap kinerja panel. Keberlanjutan yang kita inginkan untuk penelitian adalah untuk meningkatkan ya efisiensi, itu bisa melakukan penambahan aditif untuk meningkatkan PCM ya. Mungkin aditif ini bisa menggunakan material-material yang dapat memicu transfer panas lebih cepat ya. Itu mungkin bisa menggunakan aluminium ataupun yang lainnya ya, ataupun tembaga ya, seperti tembaga. Kemudian variasi komposisi dan konfigurasi yang perlu dipersingkat atau diefisiensikan. Kemudian status luar ini yang kita ajukan adalah jurnal Tusinta 2 ya, di beberapa jurnal rekayasa mesin di Universitas Brawijaya, dan sudah disubmit, tinggal menunggu perbaikan dan dipublikasi. Baiklah, mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk penelitian ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yohan. Kebetulan karena saya timnya, jadi sudah saya isi nih. Saya buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silakan, ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan dari para finalis yang lain atau peserta. Boleh bertanya, silakan. Ini banyak mahasiswa nih. Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik. Terima kasih Pak Yohan. Boleh ditutup Pak Yohan. Baik, terima kasih. Saya tutup saja, izin untuk mengakhirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya panggil kembali buat yang selanjutnya. Di sini saya lihat Pak Marzuki belum ada juga, jadi saya lanjut kembali ke Pak Cahya. Silakan Pak Cahya. Pak Cahya sudah. Oh, Pak Fendi ya. Siap, Bu. Oke, Eh, Pak Fendi. baik, salam. Dengan judul Perlakuan Panas pada Paduan Titanium berbasis TIMONB untuk aplikasi biomaterial. Benar ya, Pak ya? Ya, siap, Ya, siap, baik. siap. Silakan Bapak, saya Ya, persilakan. terima kasih Bu Silvi, izin Bapak Ibu semua untuk bisa share screen. Sudah tertampilkah? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Tapi Eh, boleh di slideshow ya, Pak. ya, siap, 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 siap. Baik, sebelumnya mohon izin, ini Pak Cahyo sebagai ketua tim tidak bisa mempresentasikan karena sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi saya mewakili beliaunya untuk menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan di beberapa bulan ke belakang gitu ya tentang paduan titanium ini. Judul besarnya kita highlight dengan pengaruh waktu tahan proses homogenisasi ya pada perubahan struktur mikro dan kekerasan paduan biomaterial TIMONB seperti itu. Sebagai pendahuluannya bahwasanya angka harapan hidup orang Indonesia itu di tahun 2020 kemarin sudah cukup tinggi ya dengan dan konsekuensinya jumlah penduduk lansia itu cukup besar sampai 27,1 ya 27,1 jiwa dan ini diprediksi akan terus meningkat bertambahnya laju usia lanjut ini dengan seiring dengan angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat warga Indonesia yang diperkirakan di tahun 2035 ini meningkat sampai 15,8% atau dikonversikan dengan jumlah itu bisa mencapai 48,2 juta jiwa. Nah, oleh karena itu biasanya para lansia ini juga akan mengalami yang namanya degenerasi tulang ya atau penyakit tulang degeneratif ini itu semakin tinggi, semakin meningkat gitu. Ya terutama pada ibu-ibu ya osteoporosis dan segala macam sebagai salah satu konsekuensi atau kenikmatan mengandung seperti itu masa tulangnya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Sebagai kompensasinya gitu kan untuk meningkatkan angka harapan hidup sehat kita akan membutuhkan yang namanya sebuah biomaterial atau material implan atau material pengganti tulang seperti itu. Nah, selama ini di Indonesia itu masih impor bahkan lebih dari 95% terutama untuk tulang-tulang yang permanen ya pengganti tulang permanen seperti itu. Kalau kebutuhan biomaterial yang lain misalkan gigi untuk mahkota gigi segala macam itu mungkin sudah bisa lah diproduksi sendiri. Nah, harapannya dengan penelitian ini meskipun masih cukup panjang ini bisa ikut mensupport atau andil dalam kemandirian industri implan nasional seperti itu. Ya, kemudian ini merimain saja bahwa biomaterial itu adalah sebuah material yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh dan diterima oleh tubuh tanpa menimbulkan reaksi negatif baik secara fisiologis, biologis maupun imunologi. Nah, sifat-sifat tiga inilah yang disebut sebagai biokompatibilitas material. Ya. Jadi sebagai pengingat bahwa biomaterial itu adalah ada polimer, ada keramik, ada metalik,
composite dan biological base. Biological base itu yang benar-benar dari makhluk hidup seperti itu ya. Karena fokus kami ini sekarang di titanium, maka ini ada di metalik biomaterial, di mana ada Fe base yaitu SUS 136L biasanya, SUS stainless ya, SUS itu stainless. Terus ada Ti base biasanya yang sudah common itu ada Ti64V ya, nama L4V. Terus COCR base ini ada COCRMO, ada COCRWNI, terus ada magnesium base. Magnesium base ini masih juga seru gitu kan, karena ini nanti masih magnesiumnya bisa menghilang di dalam tubuh. Jadi bukan untuk yang permanen, jadi yang temporary misalkan nanti bisa dibuat kawat atau dibuat pin seperti itu. Kalau yang Fe base ini juga nggak permanen. Bedanya dengan MT adalah yang Fe base ini nanti kita harus operasi lagi, kita ambil ya. Kalau enggak nanti biasanya bahaya, bisa pembusukan, bisa bahkan lebih parahnya bisa sampai kanker ya. Nah, makanya kita mencoba propose dengan yang Ti base. Kenapa Ti base? Ya, secara mekanis ya di sini yang hitam ini adalah elastic modulus, bahwa titanium ini yang di bawah-bawah ini ya, titanium yang paling atas itu COCRMO, kemudian ada 136L, 316L gitu kan. Modulus elastisitasnya itu sangat jauh dari tulang manusia ya. Tulang manusia itu sekitar 25 sampai 35 gigapascal, sementara COCRMO atau yang paling banyak digunakan saat ini 316L itu di atas 200 gigapascal. Makanya ini juga salah satu concern kita untuk menurunkan elastic modulusnya ya. Karena kalau perbedaannya terlalu jauh, nanti ada stress shielding effect namanya gitu kan, yang memungkinkan feeding nutrisi ke tulang itu jadi berkurang, karena secara respon tubuh bahwa oh ini daerah sini udah kuat nih, nggak perlu dikasih suplai nutrisi berlebih, mending suplai nutrisinya untuk tempat lain yang lebih membutuhkan seperti itu. Makanya ini menjadi salah satu concern ya. Sementara yang gambar yang kecil ini adalah perbandingan antara elongasi dan strength-nya. Nah, titanium ini strength width ratio-nya juga cukup bagus, ya, elongasinya juga cukup bagus. Jadi ini kenapa salah satu yang kita propose gitu ya. Nah, terutama yang beta titanium ini ya. Ini ada beta yang kalau agak kecil memang ada beta titanium, yang atas itu alpha plus beta titanium. Nah, karena latar belakang itu, kegalauan tentang itu, makanya kita propose beta titanium Ti6Mo dan 6Nb. Ya. Itu kemudian metodologinya, ini ada alloy design, kemudian kita casting pakai arc melting ya, produk ingotnya adalah button, bulat-bulat sekitar 2 cm seperti itu. Kemudian ini kita karakterisasi sudah di tahun sebelumnya. Di tahun ini kita homogenizing di 1100 selama kurun waktu ini ya, 36 dan 12 ini dalam kondisi argon atmosferik, dan kemudian kita lanjutkan untuk water quench ya. Kenapa water quench ya? Karena kita ingin tahu efeknya di jam-jam ini itu holding di skin itu bagaimana gitu kan. Kemudian kita karakterisasi ada hardness dan microstructure ya. Ini semua yang saya tampilkan di sini hanya 2 karena harusnya sih ada XRD, cuman antrian XRD ini di Puspitek cukup panjang, jadi kemarin belum selesai, jadi nggak bisa ditampilkan seperti itu. Jadi ya seadanya dulu, karena ya faktor-faktor kendalanya salah satunya karena ini bukan hampir ya, semuanya kita kerjakan di Puspitek seperti itu, jadi ketergantungan alat di Puspitek itu sangat tinggi, jadi antriannya panjang sehingga datanya masih belum lengkap. Tapi ini dengan data ini insya Allah kalau untuk Sinta 4 atau Sinta 3 menurut saya itu sudah cukup lah, dan draft sudah saya kirimkan juga kemarin di link yang dibagikan gitu ya. Nanti ada sedikit preview saja untuk draftnya. Kemudian ini hasil dan pembahasannya ya.
struktur mikronya bahwa yang kurang lengkap bahwa yang paling kiri itu adalah yang 3 jam, semakin kanan ini semakin tinggi 3, 6 sama 12 ya. Yang di 3 jam ini masih terlihat adanya garis-garis atau Martensitic like ya, kalau saya nyebutnya Martensitic like, ada yang menyebutkan needle like, ada yang menyebutkan plate like seperti itu. Ini adalah indikasi bahwa adanya fasa alfa ya, karena titanium itu masih awalnya dia fasanya ada alfa, kemudian ditambah-tambahkan tadi diharapkan untuk menjadi beta. Nah, dengan seiring waktu bertambahnya waktu tahan ya, atau holding time-nya itu, maka fasa alfanya sudah mulai menghilang dan terbentuklah fasa beta. Begitu. Dan butirannya juga akan semakin mengecil ya. Dengan butiran mengecil ini tentunya akan ada efek penguatan material ya, strengthening mechanism, yang akhirnya akan meningkatkan propertiesnya atau mechanical propertiesnya. Salah satunya ya ini kekerasannya. Jadi korelasi mikrostruktur dengan kekerasan ini seiring sejalan seperti itu. Dengan bertambahnya butir atau bertambahnya butir, semakin kecil butir, maka batas butirnya akan semakin luas, panjang seperti itu. Akhirnya kekerasannya menjadi meningkat karena dislokasinya banyak terbentuk di batas butir. Meskipun sebenarnya kalau fasa alfa itu dia adalah FCC, sementara fasa beta itu adalah BCC. Jadi bidang slip balik ya, fasa alfanya itu BCC, ini FCC. Jadi bidang slipnya BCC itu lebih susah untuk digerakkan, tapi ternyata mekanisme penguatannya lebih ke mekanisme penguatan batas butir, bukan mekanisme struktur kristalnya seperti itu ya. Harusnya ini ada SRD untuk mengkonfirmasi itu, tapi mohon maaf sekali lagi kembali karena faktor antrian yang panjang, yang sudah itu bisa lebih dari 1 bulan seperti itu, jadi tidak bisa terkonfirmasi secara saintifik dengan SRD seperti itu. Dan kesimpulannya adalah bahwa proses homogenisasi sudah bisa dilakukan, kemudian waktu tahan proses homogenisasi ini mengakibatkan transformasi fasa beta menjadi lebih dominan ketika dilaksanakan dengan durasi waktu yang lebih panjang seperti itu. Terus ukuran butir juga semakin kecil, jadi semakin halus butirnya seiring bertambahnya waktu proses homogenisasi. Kekerasannya juga yang di 12 jam ini menjadi lebih tinggi, bahkan sampai 367 Vickers hardness number. Kemudian ini draft publikasinya sudah selesai, saya buat. Rencananya pengen ke mana? Piston yang Sinta 4 dengan 2 data seperti tadi, yang lagi-lagi bayangan saya itu sudah cukup bisa masuk piston 4, tapi nggak tahu nanti kalau di recheck ya. Tapi tadi Bu Silvi juga menyampaikan ada di Padang dan yang lain di mana tadi sedikit kurang keputus gitu kan. Mungkin ini jadi pertimbangan juga kalau mau tetap di piston ya, nanti tinggal di convert ke bahasa Inggris saja. Sekalian nunggu nanti Pak Ketua pulang ibadah, jadi bisa saya diskusikan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Monggo Bu Silvi tanggapannya atau yang lain Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Izin bertanya ya Pak. Jadi kalau Monggo, Bu. untuk ketercapaian secara proses sudah selesai ya Pak ya untuk penelitiannya ya Pak? Siap. Oke, secara proses selesai, tapi untuk pengujian masih menunggu gitu ya Pak ya? Ya kalau sebenarnya sih ya gitu, cuman kalau memang nanti ini segera diminta untuk publikasi ya, saya pikir untuk di Sinta 4 atau 5 data ini sudah cukup lah ya. Mungkin nanti di yang SRD-nya untuk kita pakai di tahun depan, karena ini rencana kan akan terus berlanjut ya. Ini baru proses homogenisasi, proses termomekanikalnya juga belum. Nanti kan ini bisa
kita summarize-kan yang S-case-nya kayak gimana, yang proses homogenisasinya gimana, termomekanikalnya seperti apa. Jadi dalam kurun waktu yang panjang ke depan, insya Allah data akan semakin lengkap. Dan ya sebenarnya sih pengennya ini kan termasuk material baru ya Bu. Pengennya bisa publish global gitu. Cuman mungkin kalau ada Pak Nur ya, kalau boleh minta APC gitu besok ya. Kalau memang bisa kita bawa ke sana, kenapa tidak gitu? Ini apa tuh namanya, kalau misalnya di Unpam, kalau nanti Bapak udah terbit di publikasi manapun, asal tidak di dalam. Jadi kalau misalnya Sinta 4 pun itu bisa dikembalikan Pak, bukan dikembalikan lah ya bilangnya, insentifnya ada gitu. Kayak Sinta 4 itu insentifnya 1 jutaan. Terus nanti kalau 1, Q2, Q3 ada lagi gitu. Tapi itu setelah terbit dan dengan catatan pengajunya sudah minimal asisten ahli, Pak. Oh, oke. Jadi kalau bagi Bapak-Bapak kan kalau nggak salah Pak Cahyo udah ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti publikasi, silakan saja Pak diajukan insentifnya gitu. Dan itu boleh sekali, tapi nanti pengajuan insentifnya ke LPPM gitu ya Pak. Siap. Nah, jadi kalau cuma memang harus terbit dulu gitu. Nah, itu dia. Terus izin Itu Bu, sebenarnya cukup berat juga kalau harus terbit dulu kalau bukan. Iya Pak, kayak gitu aja sistemnya. Sama seperti di dikti sistemnya. Jadi terbit dulu baru bisa klaim gitu. Nah, terus untuk dampak penelitian. Jadi ini sebenarnya yang jadi inovasi itu materialnya ya Pak ya? Ya Bu, kalau saat ini materialnya ya boleh dibilang ini material baru seperti itu ya. Jadi untuk dampak instannya ya mungkin boleh dibilang nggak ada Bu gitu. Cuman kalau kita punya mimpi besar ya tadi untuk kemandirian implan nasional gitu ya. Jadi ya nggak tahu lah, moga-moga suatu saat nanti ini bisa terwujud mimpinya. Nggak apa-apa Pak. Soalnya saya juga lagi main di implan nih Pak. Siap. Cuma pakai TNTZ ya. Main apa Bu ini Bu? Di TNTZ Pak. TNTZ. Ya. Iya. Itu juga. Tapi kalau TNTZ itu udah ini Bu, udah proven juga ya. Dan bahkan berapa sudah mulai di HEA-kan, high entropy alloy TNTZ itu udah banyak, berapa 9 atau 8 high entropy alloy TNTZ yang sharing aja ya Bu, mohon maaf, itu sudah mampu juga mereduksi modulus elastisitasnya tadi. Iya, sangat rendah sekarang Pak, di 35 GPa dia Pak. Jadi kerja sama Prof. Ninomi yang di Jepang sih. Oh, sama Ninomi ya? Kebetulan beliau yang punya materialnya. Jadi profesor sayanya kerja sama beliau. Nah, tadi untuk antrian pengujian tinggal XRD aja ya Pak ya? Atau ada yang lain Pak? Ya, kalau untuk ini paling XRD aja sih Bu. Nanti ke depan baru diproses termomekanikalnya. Kendala prosesnya ada nggak Pak? Kendala di proses ada nggak? Kendala alat aja sih Bu, sebenarnya karena kemarin kan ini alat juga sempat rusak gitu kan, harus kita beresin dulu gitu kan, ngandelin dari Puspitek juga anggot-anggotan juga, ya udahlah pokoknya gimana ceritanya semua bisa berjalan gitu aja sih. Oke, alat furnace ya Pak yang sempat rusak bukan? Iya, furnace arc melting ini kan sempat rusak Bu, jadi di kita itu ya lumayan Bu, kita oprek-oprek sendiri lah. Yang penting ini kita jalan, kerjaan yang lain juga jalan gitu kan. Jadi ya. Oke, targetnya tadi kalau untuk publikasi ke Sinta 4 ya Pak ya? Ya. Kalau bisa Sinta 4 ya syukurlah dengan data yang seperti ini, tapi kalau enggak ya Sinta 5 lah Bu. Oke, jurnal Sinta 4 atau 5 gitu ya Pak. Kalau untuk draftnya sudah selesai. Tapi belum disubmit ya Pak ya? Belum karena memang belum karena ya keterbatasan waktu kemarin ya, karena segala kendala-kendala tadi. Ini juga mepet-mepet juga nih, kita dapat nunggu-nunggu SRD nggak keluar ya udahlah seadanya saya draftin dulu.
Sebetulnya juga Pak Cahyo lagi ibadah ya. Nanti kalau Pak Cahyo pulang ini saya coba discuss lagi apakah ini sudah layak untuk naik cetak atau belum. Baik, terus keterkaitan topik penelitian kira-kira dengan mata kuliah apa aja ya, Pak? Kalau mata kuliah metalurgi fisik pasti ya, metalurgi fisik, terus material selection ya karena tadi ada alloy design, terus apa satunya itu ya material juga, itu material selection, metalurgi fisik, terus satu lagi apa ya yang mirip-mirip tuh? Material teknik. Ya, material teknik. Nah, ya itu 3 itu. Sebenarnya ini sangat mirip ya. Mungkin apa ya, kemarin saya itu punya unek-unek di sini, saya sampaikan aja. Mungkin material teknik sama material selection itu pemilihan bahan dan proses itu mungkin bisa di-merger gitu karena topiknya itu nggak terlalu jauh. Kalau metalurgi fisik memang agak lebih spesifik ya. Jadi itu kita bisa ada material kekhususan lain yang bisa dimasukkan gitu. Oke, jadi tadi metalurgi fisik, material teknik, sama pemilihan bahan dan proses ya, Pak? Iya, Bu. Oke, nah kalau untuk tahun depan nih Pak, kan ini memang pasti panjang ya Pak berlanjut Iya, gitu ini masih penelitian. Tapi untuk tahun depan kira-kira apa nih Pak yang mau dikerjain duluan? kemungkinan sih ini kita lanjut ke proses thermomechanical treatment-nya ya, Bu. Nanti masih belum ini juga kita masih PR buat apa? Modulus elastisitasnya, kita masih PR untuk uji tariknya karena kan ini titanium ini kan agak tricky ya untuk peleburannya gitu kan. Dan bisanya alat kita yang ada baru button ingot, bikin ingotnya yang cuma 2 cm diameter gitu. Kalau untuk uji tarik kan juga nggak memungkinkan gitu kan. Makanya ini masih panjang Bu. Ini entah main dihomogenisasi dengan uji tariknya atau entah nanti di thermomechanical treatment-nya. Kayaknya ini masih bisa diulur 3 tahun ke depan sampai uji in vitro-nya ya. Uji di Targetnya simulasi. sampai di in vitro ya Pak ya? Iya, yang lab itu in vitro ya, aku lupa. Iya, kalau yang di ininya in vitro. Yang di hewan. Kalau in vivo itu kalau yang di hewan. Iya, mungkin akan stop di in vitro, teman. Ya nggak tahu, mungkin bisa 2-3 tahun ke depan. Kalau ini untuk mekaniknya aja masih agak kesusahan ya dengan keterbatasan alat itu. Oke, berarti untuk tahun depan kemungkinan besar yang akan dimajukan adalah proses thermodynamical treatment-nya ya Pak ya? Ya, termomekanikal ya Bu. Oke. Nah, Kontrol lah. kalau saran saya mungkin kalau memang nanti mau yang di Padang atau yang di Medan boleh Pak. Atau tadi intinya gini, kalau ini kan kedepannya setelah diseminasi kita bakalan ada laporan gitu ya Pak ya. Ya. Saran saya pada saat laporan mau itu memang sudah ada SRD atau belum, di draft aja nggak apa-apa, sama seperti Bu Indah tadi, dilaporkan saja gitu, jangan sampai telat. Nah, karena ya kita berhubungan dengan cut off ya Pak ya. Terus pada saat luaran, tapi nanti bisa disampaikan lagi tuh Pak untuk yang SRD-nya gitu. Nah, kalau untuk luarannya sendiri, kalau misalnya di LPPM, itu sebenarnya draft LOA-nya dulu itu boleh Pak. Jadi kalau memang sudah diterima, misalnya diterimanya di Piston atau di Cakram, tapi untuk yang kalau Cakram itu di bulan 10 ya, kalau nggak salah ada lagi. Terus di Piston itu bulan 12. Kalau Bapak udah ada LOA-nya nggak apa-apa gitu, karena nanti diminta luaran link publikasi itu biasanya pada saat 3 bulan setelah LOA diterima atau 6 bulan kalau nggak salah, saya lupa Pak berapa rentang waktu. Nah terus kalau memang mau di PNP, setahu kebetulan kita kerjasamanya satu artikel, jadi nanti ya siapin duluan ya Pak ya. Terus kalau untuk yang di Medan itu kita nggak ada kerjasama yang harus berapa artikel sih Pak, tapi kalau memang bagus mereka pasti terima gitu, sistemnya kayak gitu kalau yang beda. Jadi silakan saja di draft, atau kalau Bapaknya punya yang lain juga sebenarnya nggak apa-apa juga Pak, boleh juga di tempat yang lain gitu. Oke, siap.
nggak ada ketentuan harus di dalam ya Pak sebenarnya. Siap. Dan kalau di dalam itu malah nggak bisa klaim. Nah itu dia nggak bisa dapat apa namanya insentif, malah rugi Pak. Sinta 4 itu lumayan loh Pak, 1 jutaan juga itu Pak dapatnya. Padahal biayanya paling cuma 400 atau 500. Jadi sayang Pak. Kalau bisa di luar lebih bagus di luar Pak. Nilainya lebih banyak juga soalnya Pak. Oh Gitu gitu. ya Pak ya Pak. Siap Bu, siap. Nilainya lebih tinggi kalau apalagi kalau untuk akreditasi Pak. Jangan lebih bagus di luar daripada di dalam. Ya, termasuk untuk Japung. Untuk Japung juga kalau bapaknya nanti ngurus asisten ahli juga tetap lebih bagus di luar daripada di dalam, nilainya lebih tinggi. Oke. Siap. Paling itu ya Pak ya. Makasih Bapak, Siap, silakan Bu. ditutup Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Marzuki sudah masuk belum ya? Masih belum ya? Pak Marzuki belum. Ini oke. Selanjutnya ini ada Rizky. Rizky sudah on. Halo Rizky. Halo Rizky, udah? Oke, Rizky. Ya Bu, udah ada suaranya belum ya Bu? Oh sudah, oke. Baik, Rizky akan mewakili saya. Ini hanya suara saja kan Bu, atau perlu dibuka kamera juga? Screen. Oh boleh, kalaupun pakai kamera boleh, kalaupun memang suara aja nggak apa-apa. Tapi di share screen-nya bisa, share materinya bisa. Ini pakai browser sih. Ya, nanti Rizky akan presentasi tentang pembuatan nanopartikel Fe2O3 berbahan dasar pasir besi dengan metode arsipasi sebagai absorben logam berat mangan. Sebentar Bu, lagi di download ininya, filenya. Saya ini laptopnya juga baru minjem sih punya saya, kebetulan mati. Udah lama nggak dipakai. Atau perlu saya share screen dari sini? Boleh Bu. Terlihat tidak? Sudah? Sudah Bu, sudah ada. Oke, silakan nanti bilang next aja biar di next kan. Ya, silakan. Dari awal dulu mungkin. Saya persilakan. Di slide yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan, saya Muhammad Rizky Apadi akan mempresentasikan tentang pembuatan nanopartikel Fe2O3 berbahan dasar pasir besi dengan metode kopresipitasi sebagai absorben logam berat mangan. Dengan pembimbing saya itu Bu Silpiana dan Bu Pipit. Ibu bisa dilanjut. Nah, yang melatar belakangi saya membuat judul skripsi ini yaitu salah satunya karena banyaknya logam di Indonesia, sumber daya alam yang sangat berlimpah. Selain itu, banyaknya pencemaran logam akibat
bahan-bahan sehingga memungkinkan membuat alternatif atau pencegahan mulai dari banyak metode, salah satunya metode kopresipitasi ini. Nah, untuk mendapatkan itu bisa banyak di Indonesia sendiri, bisa didapatkan pasir berbahan pasir itu dari pantai-pantai untuk mendapatkan pasir besinya. Nah, yang kemudian akan diolah menggunakan metode kopresipitasi, menggunakan alat magnetic stirrer untuk menghasilkan bahan nanopartikel yang kemudian selanjutnya akan dijadikan nanopartikel. Nah, kemudian nanopartikel itu dimanfaatkan untuk menjadi bahan absorben untuk penyerapan logam berat. Nah, logam berat yang saya gunakan itu yaitu mangan. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, dampak dan inovasi mata kuliah yang terkait itu yaitu salah satunya inovasi itu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. 2, proses low energy sehingga hemat energi karena menghindari proses pembakaran atau annealing. Yang ketiga itu menghasilkan butiran partikel di bawah 50 nanometer. Nah, mata kuliah yang terkait skripsi ini yaitu kimia, material teknik, uji tak merusak, dan analisis kerusakan. Nah, metode dan tantangan ini salah satunya mungkin tantangan yang saya alami ketika proses skripsi itu ketersediaan alat proses itu sendiri dan kemudian ketersediaan alat uji yang kita gunakan. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Yaitu dari awal kita menggunakan serbuk besi atau serbuk Fe. Nah, yang kemudian kita larutkan menggunakan asam, cairan asam, membentuk larutan cairan. Nah, yang kemudian larutan itu kita aduk menggunakan magnetic stirrer tanpa suhu dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 jam dengan menambahkan HCl sebagai pelarutnya. Nah, yang kemudian dilakukan penyaringan. Suaranya udah ada, Bu? Ada. Ya, ada. Ya, setelah dilakukan penyaringan itu dilakukan titrasi. Nah, di sini titrasi itu ditambahkan bahan PEG 6000 atau polyethylene glycol dan Na4OH. Nah, untuk proses titrasi itu kita menggunakan variasi lama waktu dan temperatur. Nah, untuk lama waktunya itu 1 jam dan temperatur yang kita gunakan itu 60 derajat Celcius, 70 dan 80. Nah, setelah dilakukan titrasi, kemudian kita memisahkan antara endapan dan cairan itu menggunakan alat sentrifuge. Nah, selanjutnya hasil sentrifuge itu kita keringkan untuk mendapatkan hasil serbuknya menggunakan oven dengan temperatur 150 derajat Celcius sampai mengering, sampai mendapatkan bubuk. Nah, yang kemudian bubuk itu akan kita uji, dilakukan dengan pengujian XRD, terus scanning elektronik mikroskopi yaitu SEM dan AAS. Untuk pengujiannya dilakukan di BRIN. Oke, Bu, selanjutnya. Ini hasil pengujiannya, di mana pada gambar sebelah kiri atas, figur 2, itu merupakan hasil dari XRD, di mana yang bergambar bergaris biru itu dengan temperatur 80 derajat, dengan garis merah itu 70 derajat, dan garis hitam itu 60 derajat Celcius, di mana dia dapatkan hasil peak paling tertinggi yaitu 104 pada temperatur 80 derajat, terus ada hasil dari Suaranya hilang.
Halo Rizky, suaranya hilang sih. Disconnect ya Bu ya? Iya, suaranya hilang. Oke, boleh dilanjutin lagi? Oke, dilanjutkan. Mungkin dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan, maka semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka akan semakin kecil nilai densitasnya. Ini berhubungan dengan ukuran kristalit itu sendiri, di mana semakin kecil ukuran kristalitnya, maka akan semakin besar nilai densitasnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu dengan pengujian SEM bisa dilihat di figur 4, yaitu hasil SEM didapatkan terjadinya aglomerasi pada temperatur 60 derajat Celcius sehingga menghasilkan gambar seperti bawah ini. Ini hanya dicantumkan satu gambar saja. Nah, kemudian ini hasil SEM EDX yang sebelah yang tengah-tengah, di mana ini terdapat campuran-campuran lainnya karena emang tidak menggunakan bahan besi murni. Terdapat campuran klorin, aluminium, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan pengujian AS, di mana pengujian AS ini mendapatkan penyerapan paling tertinggi yaitu pada temperatur 70 derajat Celcius dibanding suhu temperatur yang lainnya. Oke Bu, selanjutnya. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini telah dihasilkan fotosintesis telah berhasil melakukan sintesis nanopartikel Fe2O3 berbahan dasar pasir besi alam dengan metode kopretasi. Kedua, yaitu hasil XRD pada nanopartikel Fe2O3 menunjukkan bahwa fasa Fe2O3 ini terbentuk dan partikel mengkristal dengan baik, serta diameter kristal mempunyai hubungan berbanding lurus dengan suhu yang digunakan pada saat sintesis. Tiga, adanya temperatur yang digunakan untuk mempengaruhi nilai densitas, di mana semakin tinggi nilai temperatur yang digunakan, maka akan semakin kecil nilai densitas yang diperoleh, dan hasil absorben yang diperoleh juga. Selanjutnya itu kondisi optimal pada penelitian ini diperoleh pada temperatur 70 derajat Celcius dengan nilai absorben tertinggi. Nah, untuk keberlanjutannya, yaitu meningkatkan kualitas menuju Fe24, dan kedua untuk diimplementasikan sebagai adiktif pada PCM untuk meningkatkan kerja PCM. Ya, mungkin ini untuk itunya sudah masuk jurnal Sinta 2. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Rizky. Silakan Bapak Ibu, karena memang ini karena ini memang penelitiannya dari saya buka 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh. Untuk formnya sudah saya isi soalnya. Ada? Tidak ada. Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mahasiswa yang ingin bertanya ada? Silakan. Ini oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, boleh ditutup, Rizky? Baik, mungkin ini sekian saya tutup presentasi saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rizky sudah presentasi tentang penelitiannya ya yang dikolaborasiin sebenarnya sama orang BEM juga ya ini. Iya. Ya Bu, terima kasih juga Bu.
Ini selanjutnya adalah Pak Nurrohmat atau Pak Marzuki. Kembali saya panggil Pak Marzuki ada? Tidak ada. Oh, dua-duanya lagi di acara wisuda, lagi nunggu. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin atas sama mahasiswa ya, boleh selagi kita menunggu mereka semua, ada 2 orang lagi nih, ada Pak Nurrohmat dan Pak Marzuki. Boleh kita ambil sesi foto dulu ya? Boleh dibuka ininya, kameranya? Saya akan ambil sesi foto bersama. Mohon untuk dibuka kameranya, boleh. Saya undang kembali ini buat semua finalis. Buat semua finalis, boleh silakan dibuka Ini semuanya Bu perlu pakai background nggak Bu? Iya, nggak apa-apa, silakan. Boleh pakai background, boleh tidak, nggak apa-apa, silakan. Silakan dibuka. Saya undang kembali Pak Iwan, ada Pak Iwan? Iya, Pak Iwan sudah nih. Pak Fendi, yang lain Pak Selamat Radian ada? Sudah. Pak Yohan nggak kelihatan tuh Pak Yohan wajahnya. Pak Fendi, Pak Selamat ada? Boleh biar kita coba foto bersama Pak. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Izin sebentar, sekali lagi. Oke, tuh Pak Fendinya baru muncul. 1, 2, 3. Baik. Oke, ini sepertinya akan butuh waktu Bapak Ibu. Saya izin untuk rehat sebentar ya untuk 2 orang lagi ini Pak Nurrohmat dan Pak Marzukinya belum masuk soalnya karena memang masih ada di acara aula wisuda, tapi katanya sudah berakhir lagi mencari posisi untuk mendapat sinyal yang baik. Baik, kita break sebentar mungkin sekitar 10 menit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya.
Halo Pak Nur. Sudah bisa Pak Nur? Halo Bu, bisa Bu? Halo, Bisa, suara saya bisa terdengar share, Bu? terdengar. Suara saya Tapi bisa terdengar? share Ya baik screen Bu. nggak Pak? Sepertinya nggak bisa nih Bu. Mohon maaf Oh, pakai saya HP saya, tolong dibantu Bu. bentar ya Pak ya. Berarti saya harus masuk dulu sebentar. Izin. Ini dua judul Pak, dua-duanya Baik. Bapak yang presentasi. Baik Bu. PPT-nya sudah dikirim ke saya ya Pak. Baik Bu. Baik. Oke. Oh, kok kosongan ya di saya ya? Banyak karena kuning kali ya, nggak terlihat Pak. Iya Bu, karena filenya korup Bu, semalam baru mau kita print, nggak bisa. Ini insya Allah Bu, saya bisa aja. Oh, tapi Mohon bisa maaf, dijelasin. Bu. Oke, Iya, iya. baik. Semalam jam Oke, Pak, 11 korup filenya. Baik Bu. Oke, saya coba share aja ya Pak, berarti. Baik Bu. Oke, silakan Pak Nur Rohmat. Untuk yang pertama itu adalah Grafen Bu. Grafen like carbon. grafena, iya. Ya, Sintesis baik. grafena like carbon dari tempurung kelapa untuk bahan katoda baterai primer. Benar ya Pak ya? Baik Bu. Terima kasih Bu. Jadi untuk Pak Nur Rohmat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf keterlambatan saya sehingga mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memaparkan hasil penelitian saya, yang mana penelitian saya sebagai ketua dan anggota saya adalah Pak Abdul Kholik dari program studi teknik mesin. Next Bu. Baik, pendahuluan. Nah, di sini saya latar belakangi kenapa saya meneliti grafen sebagai bahan katoda, dikarenakan kebutuhan baterai yang terus meningkat dengan seiring berkembangnya kebutuhan energi yang ada di zaman sekarang. Adapun pertumbuhan per tahunnya kurang lebih 15% dari tahun 2023 hingga 2030. Kemudian pengembangan baterai ini sangat diperlukan karena baterai yang terbaik saat ini adalah baterai lithium, yang mana bahan baterai tersebut terbuat dari bahan alam. Kemudian proses pembuatannya yang membutuhkan waktu panjang, mulai dari penambangan, kemudian proses manufacturing, dan setelah terpakai hasilnya pun menjadi bahan limbah yang berpengaruh pada kesehatan. Mohon maaf Bu untuk share-nya. Baik. Kemudian pengembangan baterai yang kami ambil ini menggunakan bahan dari alam, yaitu tempurung kelapa, dengan harapan pengembangan teknologi baterai memiliki target khusus untuk aplikasi yang dari bahan terbarukan. Kemudian permasalahan pengembangan baterai primer saat ini adalah teknologinya yang masih terlalu tinggi dikarenakan pirolisis ataupun suhu pengeringan bahan massa atau bahan komposit masih menggunakan suhu tinggi. Kemudian kami mengusulkan pengembangan elektroda baterai menggunakan bahan alternatif yaitu nanokarbon dan turunannya. Rumusan masalah. Nah, kemudian rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pembuatan grafena dengan suhu tinggi
diharapkan bisa diturunkan. Tujuannya sintesis karakterisasi grafen-like karbon dari tempurung kelapa, kemudian uji konduktivitas atau uji kerja. Next. Baik, landasan teori, mohon maaf gambarnya hilang ataupun korup di sini. Di sini untuk gambar kotak yang sebelah kiri, sebenarnya ini adalah gambar tempurung kelapa, yang mana gambar tempurung kelapa ini memperlihatkan bahwa kandungan karbon yang ada di tempurung kelapa tua kurang lebih 49 sampai dengan 86%. Kemudian untuk gambar A itu yang tengah, yaitu gambar sebenarnya di sini adalah gambar geometri dari grafena, kemudian B adalah ikatan grafena dan C adalah diagram pita terkait dengan grafen. Nah, di sini terlihat bahwa pita atau celah pita dari bahan grafena sangat tipis sehingga membutuhkan proses ataupun doping penambahan material. Kemudian yang sebelah kanan di sini saya gambarkan adanya uji konduktivitas yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada juga dengan uji karakterisasi SRG dan FTIR. Next. Baik, metodologi, mohon maaf juga gambarnya jadi kotak-kotak. Nah, di sini sebenarnya adalah kotak paling atas adalah gambar dari tempurung kelapa, kemudian kita lakukan proses pemanggangan dalam vessel ataupun ketel yang berbuat dari aluminium. Selanjutnya setelah kita keringkan pada suhu 200 derajat, kita bersihkan dan kita lanjutkan dengan proses pirolisis. Proses pirolisis di sini saya memvariasikan 3 suhu. Yang pertama adalah suhu 650 derajat, suhu 700 derajat, dan suhu 750 derajat. Selanjutnya bahan kita haluskan. Setelah halus menjadi arang, kemudian kita lakukan perendaman ataupun pencucian dengan aquades kurang lebih 24 jam. Setelah dilakukan pencucian dengan aquades, kita lanjutkan dengan pengeringan di dalam suhu 100 derajat kurang lebih 90 menit. Kemudian setelah kita keringkan, kemudian kita lakukan karakterisasi, yang mana karakterisasi yang saya lakukan dalam penelitian ini baru SRG dan FTIR serta uji kerja. Kemudian jadwal penelitian ini kita mulai di bulan Oktober, yang mana kami sudah setelah proposal kami ajukan, kemudian disetujui, kami melanjutkan preparasi sampel yang dimulai dengan pemanggangan kelapa dan akhirnya sampai dengan desiminasi pada hari ini. Next. Baik, hasil dan pembahasan dari penelitian ini, di sini kami ada hasil karakterisasi dari SRG, yang mana grafen-like karbon pada suhu pirolisis 650 derajat, di sini ada pada 23,23 derajat, kemudian ada pada 44,12 derajat. Untuk grafen-like karbon dengan suhu pirolisis 700 derajat didapatkan puncak difraksinya ada pada 22,99 derajat dan 43,4 derajat. Dan di pirolisis 750 derajat kita dapatkan 23,42 derajat dan 43,82 derajat. Kemudian untuk yang di sini karakterisasi yang kami gunakan adalah FTIR, yang mana pada suhu 650 derajat, di sini ada pada 2355, yang mana dia adalah karbon dengan ikatan hidrogen, kemudian 1561 karbon dengan double ikatan karbon, dan 554. Untuk pirolisis 700 derajat di sini didapatkan di angka 2322, 1456, dan 566. Di pirolisis 750 derajat kita dapatkan 2324, 1478, dan 521. Di sini dari hasil
karakterisasi yang kami lakukan tidak begitu banyak perbedaan, dikarenakan hanya membedakan suhu di angka 50, yaitu dari angka 650, 700, dan 750. Hal ini kami lakukan untuk mencari gap ataupun beda dari penelitian terdahulu. Selanjutnya saya lakukan pengujian dengan uji konduktivitas listrik. Di sini di dalam uji konduktivitas listrik ini yang memiliki daya hantar listrik paling tinggi adalah ketika pada suhu 650 derajat. Kemudian di angka 700 derajat kami mengalami penurunan, dan di angka 750 derajat mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Nah, di sini bisa dikonfirmasi bahwa berdasarkan literatur terlebih dahulu, suhu pirolisis semakin tinggi di situ mengakibatkan kerusakan permukaan grafen, sehingga konduktivitasnya semakin rendah. Next. Baik. Nah, terima kasih. Kesimpulannya dari grafen like karbon atau grafen yang menyerupai karbon ini berhasil disintesis dengan metode pirolisis, dan hasilnya dapat menghantarkan konduktivitas listrik. Grafena yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan elektroda baterai. SRD tadi kami sudah sebutkan, dan uji karakterisasi SRG dan FTIR, dan terakhir kami lakukan dengan uji konduktivitas. Next. Terima kasih. Nah, gini Bu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barangkali akan ada yang ditanyakan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas presentasinya. Saya coba konfirmasi ya Pak ya. Jadi untuk ketercapaian penelitian ini sudah selesai ya Pak, atau masih ada proses lain yang belum Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Baik, sudah selesai. Kalau untuk draft luarannya sudah selesai juga Pak? Insya Allah kami akan segera ajukan, yang seperti kemarin kami rencanakan untuk masukin ke piston. Nah, di sini kami sudah membuat draftnya, dan saya masih ada yang belum terselesaikan, itu tinggal di abstrak Bu. Kemarin selesai pembahasan dan analisa. Baik, ini saya buat ya Pak, draftnya berarti belum selesai untuk dipublikasi, tapi untuk proses sudah ya Pak. Terus untuk dampak penelitian, inovasinya ini apa ya Pak nanti jadinya? Baik, untuk dampak penelitian di sini, yang pertama adalah untuk menyesuaikan roadmap prodi mengenai ingin unggul di bidang energi. Jadi salah satu yang saya kembangkan adalah bagaimana membuat material yang bisa menyimpan energi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dampak mata kuliah di sini berhubungan dengan mata kuliah fisika terapan atau fisika listrik, kemudian material teknik, kimia, dan tentunya kita akan berhubungan juga dengan teknik tenaga listrik. Oke, tadi apa Pak? Fisika, terus apa lagi Pak? Fisika terapan ya Bu, fisika terapan. Kalau dulu kan fisika 2 itu. Ya, Ya, fisika terapan. Apalagi tadi Pak? Kimia. Dan? Setelah kimia kita akan berhubungan dengan material. Oke. Dan teknik tenaga listrik Ibu. Saya draft 3 ya Pak. Lalu berarti di sini inovasi materialnya ada suara nih. Oke, jadi Mas Arief, mohon di suaranya Mas di close dulu ya Mas ya, di mute dulu ya. Untuk ini berarti kalau untuk inovasi saya buat di sini material energi dari bahan alam ya Pak ya. Terus untuk kendala Pak, kira-kira ada kendala nggak Pak selama prosesnya Pak? Kendala, ada beberapa kendala Bu, karena yang pertama adalah tungku ya Bu ya. Tungku kita kan masih yang manual ya, di sana belum bisa mengikat
oksigen, sehingga pada saat suhu 300 mau menuju 400, di situ terjadi oksidasi sehingga asapnya tinggi, sehingga kandungan air dan oksigen di dalam hasil sampel yang sempat kami analisis dengan SEM itu masih ada kandungan ini Bu, air dan oksigen. Jadi itu kendalanya adalah tungku. Terus yang kedua listrik ya Bu, listrik di lab kita ada sering mati, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki. Baik, di sini saya buat alat proses, berarti masih kurang dalam memenuhi standar ya Pak ya? Baik Bu. Terus untuk jenis luaran yang mau ditargetkan tadi ke publikasi ke Piston. Sinta 4 gitu ya Sinta Pak 4 ya? Ibu, iya Sinta 4. Terus untuk kesiapan draftnya sudah ada, namun masih kurang di abstrak gitu ya Pak ya? Baik Bu, baik. Selain visual data, hadiah Di abstrak, oke. Nah, untuk rencana berkelanjutannya, kira-kira pengembangannya nanti untuk tahun depan seperti apa ya Pak? Rencana pengembangannya akan kita tambahkan doping Bu, karena seperti tadi di tinjauan pustaka bahwa celah kita atau gap permukaan dari grafen ini terlalu rapat sehingga menyulitkan untuk mengalirkan listrik. Di situ kita tambahkan kandungan logam, harapannya konduktivitasnya lebih tinggi. Doping apa nih Pak? Rencana saya akan gunakan doping itu nitrogen atau nanti dengan bahan NH3 atau dengan urea. Kemudian next-nya lagi akan saya tambahkan dengan logam lain, misalnya magnesium. Damar, celana, fresh. Ya udah si Mimin. Mas, suaranya Mas bisa di close dulu Mas. Nggak bisa dikeluarin lagi nih Mas Arif ini. Nggak bisa, saya nggak hostnya Pak, hostnya di sini nggak bisa ngomong. Baik, izin Pak. Oke, bisa saya keluarkan nih. Oke. Baik, izin Pak, untuk saya ini sudah mungkin sarannya tetap dikejar sesuai deadline untuk keluaran terutama ya Pak. Baik Bu. Untuk selanjutnya, adakah penanya dari finalis atau peserta yang ada di sini? Saya buka satu sesi pertanyaan. Apakah ada? Bapak-bapak dan Bapak Ibu, Bapak Ibu Indahnya udah nggak ada juga. Bapak-bapak dan para mahasiswa ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, tidak ada. Sepertinya tidak ada, Pak. Kita lanjut ke yang kedua ya, Pak. Baik Bu. Masih ada satu lagi buat Pak Nur Rahmat, perancangan rangka rakit pengangkut sampah eceng gondok. Benar ya, Pak ya? Baik Bu, betul Bu. Kebahagiaan malah kebahagiaan kan. Ini sepertinya benar ya? Oh beda Bu, dia beda. nih. Yang satu lagi Bu. Ya. Kira-kira cuma berapa bulan. Benar ya Pak? Ini ya Pak? Betul Bu. Ya, terima kasih Bu. 3 bulan kali. Ya, dipersilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan penelitian kedua saya. Di sini adalah perancangan rangka rakit pengangkut enceng gondok. Dan dalam anggota ini saya sebagai ketua dan anggota saya adalah Ibu Saadah Mailufi STMT dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Next Bu. Baik, penelitian ini dilatar belakangi mengenai banyaknya danau yang ada di Indonesia yang mengalami pendangkalan karena adanya enceng gondok.
Nah, di sini kami punya gagasan untuk merangkai atau membuat alat pengangkut enceng gondok yang akan membantu kita untuk membersihkan danau dan aliran sungai sehingga tidak menjadi pendangkalan. Namun dalam penelitian ini baru tahap perancangan rangka yang saya tambahkan dengan beban bak dari pengangkut sampah tersebut. Rangka di sini merupakan bagian dari konstruksi rakit pengangkut enceng gondok yang berfungsi menopang bahan komponen-komponen yang diangkut seperti beban massa dari rangka atau rakit itu sendiri, kemudian enceng gondok dan komponen material ini harus selalu kuat, kokoh, gigih terhadap korosi dan ulet terhadap getaran maupun goncangan karena dioperasikan di dalam aliran air. Rumusan masalah, nah bagaimana pengaruh terjadinya kekuatan rangka, rakit terhadap beban angkut, bak sampah. Kemudian bagaimana pengaruh terjadinya beban kren terhadap kekuatan rangka rakit dengan diberikannya beban 62,5 kg sampai dengan 75 kg. Kemudian bagaimana pengaruh terjadinya beban bak sampah terhadap kekuatan rakit yang diberikan beban dengan 200 kg. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kekuatan rakit pada rangka terhadap variasi beban, kemudian menganalisis pengaruh kekuatan rakit pada bak sampah enceng gondok terhadap variasi beban. Next. Tinjauan pustaka. Rakit ataupun kita dulu sering mengenalnya dengan getek ataupun perahu sampan adalah alat transportasi sungai yang berupa susunan benda-benda yang dapat mengapung di atas air. Rakit sendiri dimanfaatkan sebagai tempat untuk membawa barang atau orang dari suatu sungai atau ke sungai lain ataupun dari pinggir sungai satu ke pinggirnya untuk proses penyeberangan. Kemudian frame atau rangka. Frame adalah struktur dari beberapa batang yang dihubungkan dengan sambungan pin atau rigid joint, di mana pada frame terdapat variasi gaya aksial, gaya lintang, dan gaya momen pada batang itu sendiri. Desain ini diambil dari kata disegno atau dari bahasa Italia yang berarti gambar. Sedangkan dalam bahasa Inggris, desain diambil dari kata Latin designer yang berarti merencanakan atau menyusun. Konstruksi adalah susunan dari hubungan konstruksi yang dapat juga didefinisikan sebagai susunan atau model tata letak suatu bangunan atau jembatan rumah. Pembebanan. Nah, kita sendiri mengetahui bahwa komponen mesin atau rangka di mana gaya tersebut bekerja juga dalam keadaan diam atau statis ataupun bergerak ataupun dinamis. Nah, di sini ada beberapa beban yang bisa kita rencanakan yang mana ada namanya konsep tegangan. Nah, konsep tegangan, besarnya tegangan pada suatu benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda tersebut. Tegangan menunjukkan gaya yang mana bisa kita hitung dengan sigma sama dengan P dibagi A ataupun sigma sama dengan gaya dibagi luas penampang. Selanjutnya kita akan lihat juga dengan konsep regangan atau elongation yang mana regangan di sini bisa kita rumuskan dengan istilah delta L per L atau perubahan panjang dibagi dengan panjang mula. Bisa juga kita hitung dengan modulus elastisitas yang mana E sama dengan sigma dibagi dengan modulus elastisitas. Kemudian bisa juga kita hitung dengan safety faktornya atau faktor keamanan. Nah, faktor keamanan adalah faktor yang digunakan untuk menganalisa perencanaan elemen mesin agar terjamin keamanannya. Jika patokan kita adalah yield strength, yang digunakan safety factor ada yield strength dibagi dengan maksimum atau von Misesnya. Jika yang digunakan adalah ultimate strength, safety faktornya adalah ultimate strength dibagi dengan maksimal principal strength. Lanjut, metodologinya. Nah, di sini saya memulai dengan studi literatur, perancangan rakit, kemudian simulasi dan perhitungan, pengumpulan data, hasil pembebanan, kesimpulan, dan saran. Untuk tempat dan waktu penelitian, di sini saya lakukan di laboratorium gambar teknik mesin dan laboratorium mekanika material teknik mesin.
Ataupun untuk waktu mungkin sama dengan penelitian tadi, kita mulai dari bulan Oktober sampai dengan hari ini sampai di diseminasi. Analisa pembebanan. Nah, analisa rangka rakit di sini kita gunakan beban gaya kurang lebih 1960 Newton. Kemudian didapatkan atau hasil maksimal dari kekuatan rangka adalah 32,57 MPa. Dan di sini saya bandingkan juga dengan perhitungan manual, yang mana di tegangan rangka ini kita berikan gaya yang sama, F sama dengan 1,900 Newton, luas penampangnya adalah 18.000 mm, sehingga bisa kita dapatkan hasil sigma adalah 0,1088 Newton per milimeter kuadrat. Next. Baik, nah di sini kita akan menghitung displacement, yang mana pengujiannya juga kita lakukan dengan beban yang sama, sehingga maksimal dari stress analisisnya adalah 0,1108 mm pada bagian tengah rakit, kemudian akan mengalami beban 0 ketika ada di tepi rakit. Kemudian kita hitung juga dengan hitungan manual, yang mana displacement-nya ini kita lihat hasilnya adalah 0,049 mm. Next, Bu. Dan terakhir adalah safety factor. Nah, safety factor di sini pada gambar nilai maksimumnya adalah 15 dan nilai minimumnya 6,3. 6 pada safety factor dengan menggunakan simulasi stress analisis yang diberikan pembebanan 1960 Newton. Safety faktornya didapatkan 6,33. Next. Kesimpulan, dari hasil pada rangka rakit pengangkut enceng godok dapat dinyatakan bahwa dengan desain rangka rakit pengangkut enceng godok, dimensi panjangnya 6.000 mm dan lebar 3.000 mm. Pada pengujian pembebanan 1.900 Newton pada bak sampah terdapat rakit dapat diaplikasikan hasilnya maksimumnya adalah 32,57 MPa dan hasil minimumnya adalah 0 MPa. Dapat dinyatakan bahwa rangka rakit menopang beban 1.900 Newton masih dalam batas aman, sedangkan nilai yield strength-nya adalah 207 MPa, dan disimpulkan bahwa dengan beban 1960 Newton, rangka rakit masih sangat cukup layak dalam pengoperasian dalam mengangkut beban. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya konfirmasi ulang ya Pak. Untuk ketercapaian Baik, berarti untuk simulasinya sudah selesai ya Pak? Deklarasi ini. Main Bu, mohon izin Bu, karena nantinya kita di simulasi itu kan kalau beban di dalam air kan ada beberapa hal Bu ya. Jadi kami baru bisa mensimulasikan untuk bak dan angkutnya aja. Next-nya akan kita kembangkan untuk penambahan alat angkutnya. Gitu Bu. Jadi, tapi untuk yang penelitian ini sudah selesai apa belum? Untuk yang perancangan ini sudah selesai. Saya di batasan masalahnya baru sampai di bak aja Bu. Oke, untuk simulasinya sudah selesai, tapi untuk publikasinya bagaimana Pak? Publikasi dalam draft dan insya Allah kita akan ajukan ke Cakram Bu. 5 meter dari sini. Oke, berarti untuk luaran belum ya Pak? Belum, Bu. Terus untuk dampak penelitiannya, inovasinya ada di mana Pak? Baik Bu, untuk dampak penelitiannya adalah pada mata kuliah yang pertama adalah gambar teknik, kemudian gambar mesin. Di situ ditambahkan adanya beberapa finite elemen, salah satunya adalah inventor. Kemudian akan masuk ke material, mekanika kekuatan material, statika struktur, pengetahuan bahan, dan tentunya adalah basic kita adalah di elemen mesin.
Itu untuk dampaknya berarti sebagai bahan ajar ya Pak ya? Betul, Ibu. Untuk inovasinya bagaimana Pak? Untuk inovasi, selama ini yang kita lihat rakit kan masih menggunakan bambu dan ini Bu, kayu ya Bu. Ya, kita coba memilih material galvanis. Diharapkan dia lebih mampu untuk tahan di air. Kemudian bak pengangkutnya yang kami lihat di lapangan di rakit itu belum ada yang digunakan bak untuk ngangkut ataupun tempat enceng godok. Itu Bu untuk saat ini. Next-nya akan kita tambahkan tentang pengangkutnya atau kren. Oke, di sini saya buat berarti material tahan air sebagai Tahan rakit itu ya karat Pak ya ya? Bu. Betul Bu, tahan Oke, karat. tahan karat. Dan ini Bu, bak angkut ya. Penempatan bak angkut Bu yang di tengah. Oke, untuk kendalanya apa ya Pak? Selama simulasi ada? Kendala selama simulasi, alhamdulillah tidak Bu. Masih aman karena lab-nya sudah mendukung. Tidak ada kendala. Untuk jenis luarannya tadi publikasi Cinta 5 ya Pak ya? Iya Bu. Cinta 5. Targetnya cakram. Kalau boleh di luar juga nggak apa-apa ya Pak. Terus untuk kesiapan artikelnya bagaimana draftnya Pak? Alhamdulillah sama, draft juga sudah tersusun, seperti mudah mengikuti template Bu. Tapi saya masih belum di kesimpulan ini masih sepertinya kurang dan abstraknya, jadi saya sedang tambahkan literaturnya Bu. Oke, berarti publikasinya sudah ada namun belum selesai gitu draftnya ya Pak ya. Baik. Terus untuk keterkaitan topik tadi jadinya di elemen mesin, terus apa lagi tadi Pak? Betul. Mekanika kekuatan material karena perhitungan gaya. Oke, mekanika kekuatan material. Satu lagi? Pengetahuan bahan. Oke. Pemilihan bahan ya, oke. Terus untuk keberlanjutannya tadi apa ya Pak? Yang mau dikembangkan dari penelitian dari ini? Yang akan dikembangkan adalah alat untuk ngangkut sampah dari airnya ke dalam bak. Itu kita akan tambahkan alat kren ya Bu, lebih gampangnya, atau pengait. Kemudian tapi kita masih akan dalam juga simulasi atau langsung merancang bangun dulu, Pak? Bu. Simulasi Bu, saya masih simulasi karena masih ada beberapa yang ditambahkan itu alat penggerak dari sampan itu sendiri atau rakit. Kalau kita menggunakan mesin tentunya akan membebani pengelola. Kalau kita menggunakan tenaga manusia, efeknya seperti apa? Ini yang kami sedang akan simulasikan, Bu. Oke. Semua mudah ya Pak. Mungkin sarannya tadi ya Pak, jangan terpaku sama jurnal di Prodi, boleh di jurnal yang lain juga ya Bapak ya. Dan tolong untuk tetap perhatikan jadwal luaran, jangan sampai terlewat karena memang tetap harus di-up untuk masalah cut-off ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Baik Pak, silakan Bapak-Bapak yang lain atau mahasiswa ada yang ingin bertanya. Saya buka hanya satu sesi saja ya Bapak-Bapak. Ada? Tidak ada? Baik, jika tidak ada boleh ditutup Pak Nur. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf pada Bu Silvi sebagai moderator. Dan saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu atas keterlambatan saya sehingga mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya masih coba kembali memanggil Pak Marzuki, sepertinya masih nggak ada ya. Baik, tidak ada. Oke, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada,
Saya undang sekali lagi nih Bapak-Bapak, mumpung Pak Nurnya ada, karena tadi finalisnya masih ada yang kurang, kalau boleh kita foto satu kali jemput aja lagi. Saya undang kembali Bapak-Bapak sebelum kita tutup acara pada pagi hingga siang hari ini. Pak Iwan, oh kebetulan Pak Yohan sudah keluar ya. Oke. Pak Iwan, still on Pak? Handphone. Oh, pakai handphone. Pak Slamet, ya silakan Pak Slamet. Akhirnya Pak Slamet juga on nih. Oke. Pak Iwannya mana nih Pak Iwan? Pak Iwan. Ayo Pak, saya masih tetap menunggu Bapak nih. Aduh, semana ya. Nggak bisa ya Pak? Oke, nggak apa-apa Pak. Tadi di foto yang satunya sudah ada kok Pak. Baik, terima kasih. Saya foto ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak semuanya yang ada pada siang hari ini. Maaf tadi ada beberapa kendala. Nanti misalnya di awal terutama tadi yang Bu Indah ya mungkin sama Pak Slamet, kalau seandainya tadi nanti di Zoom-nya tidak di YouTube-nya tidak terlihat apa-apa ya Pak. Jadi tetap aja link ininya di link diseminasinya nanti link room ini. Nanti dari kita juga kita akan konfirmasi ke LPPM karena memang tadi ada beberapa kendala di bagian wifi saya yang sebagai perekamnya gitu ya Pak. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas waktunya Dede-dede mahasiswa ini. Semoga jadi inspirasi juga buat yang mau nyari judul-judul. Bapak-bapaknya hebat-hebat banget ini penelitiannya. Jadi bisa dicontoh dan dijadikan pembimbing mungkin ya Bapak-bapak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, Pak Terima kasih semuanya. Denny. Izin Terima pamit. kasih Pak Pendi ya. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Terima kasih Pak Slamet, Pak Pendi, Pak Slamet, terima kasih. Pak Nur, Pak Iwan. Terima kasih Pak.